Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 4, alhamdulillah kita bisa belajar lagi, kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Kali ini kita belajar dengan pelajaran keempat, yaitu tentang bersih itu sehat. Bersih dan suci itu ada bedanya ya. Kalau bersih itu terbebas dari kotoran. Kotoran itu yang bisa kita lihat seperti debu, tinta, yang tinta itu tidak najis. Tapi itu sudah hilang, berarti itu dinamakan bersih. Tapi kalau suci artinya terbebas dari najis. Najis itu seperti air kencing, darah, tinja. Tinja itu kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Itu beda ya. Artinya bersih itu belum tentu suci. Tapi kalau suci itu insya Allah sudah bersih. Oke, suci dari najis dan hadas. Suci itu yang pertama adalah suci dari najis. Najis itu bisa kita lihat oleh mata seperti darah, air kencing, tinja, kotoran hewan atau kotoran manusia. Itu kita bisa lihat oleh mata kita. Nah, itu cara mensucikannya disiram, dicuci dengan air yang suci. Ya, disiram air yang suci sampai itu tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Jadi misalkan kena air kencing ya tidak ada bau air kencingnya. Kalau kena darah, bercak merahnya itu sudah tidak ada. Maka itu dinamakan bisa dinamakan sudah suci. Terus kemudian suci dari hadas. Suci dari hadas itu tidak kelihatan oleh mata. Nah, hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil itu yang bagaimana? Hadas kecil itu ya buang air kecil, buang air besar, buang angin dan lain-lain itu ya. Misalkan bersentuhan kulit tanpa ada apa namanya penutup antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu bisa juga menyebabkan hadas kecil. Cara mencucikan bagaimana? Cara mencucikannya adalah dengan berwudu. Kalau tidak ada air, berarti menggunakan eh, tayamum. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu kalau laki-laki keluar air mani. Itu mani keluar apa namanya laki-laki yang dewasa. Kalau laki-laki perempuan yang dewasa itu keluar haid ataupun nifas. Itu kalau sudah dewasa. Cara mensucikannya adalah dengan mandi besar. Mandi besar itu yang bagaimana mandi keramas. Mandi keramas tetapi dengan niat menghilangkan hadas besar. Jangan sampai cuman mandi saja, mandi keramas, mandi besar tapi tidak niat untuk menghilangkan hadas besar. Berarti itu tidak bisa dinamakan untuk mensucikan hadas besar. Lanjutnya, tiga hal yang harus suci dari najis agar ibadah sholat, terutama ibadah sholatnya itu sah. Yang pertama adalah suci badannya, kedua pakaiannya, ketiga adalah tempatnya. Badan itu misalkan kulit kita terkena najis ya harus kita sucikan dengan air. Terus kemudian pakaian, pakaian yang kita pakai untuk sholat itu harus juga suci. Ketiga, tempat. Tempat yang kita gunakan untuk sholat kita harus sucikan dulu. Kalau tidak suci, di salah satu saja itu tidak suci, maka sholatnya insya Allah tidak sah. Lanjutnya, macam-macam air. Nah, air itu banyak ternyata ya. Di antaranya air suci dan mensucikan. Ya, kita bagi. Yang pertama adalah air suci dan bisa untuk mensucikan. Air ini bisa digunakan untuk mensucikan najis ataupun hadas. Contohnya apa? Air hujan, air laut, air sungai yang airnya banyak ya, bukan comberan itu ya. Yang airnya banyak dan tidak berubah warnanya, baunya dan sifatnya. Itu ya, misalkan Sungai Berantas walaupun itu apa warnanya kecoklat-coklatan itu
tidak merubah warnanya, tidak ada baunya, kecuali kalau air berantas itu terkena warnanya berubah menjadi hitam pekat, terus kemudian baunya menyengat, misalkan kena limbah pabrik. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, kemudian air keran, air sumber, air salju yang sudah meleleh itu juga bisa untuk mensucikan. Terus kemudian yang kedua, air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Apakah ada? Ya ada. Misalkan air yang tidak bisa mensucikan yaitu air kelapa. Air kelapa itu ya airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan baik najis maupun hadas. Tidak bisa air kelapa misalkan banyak 1 tong untuk kita mandi, untuk mandi besar. Tidak bisa untuk mensucikan. Untuk wudhu ya juga tidak bisa. Air yang sudah dipanasi, misalkan air yang digodok gitu ya. Misalkan air mendidih karena dingin, misalkan kita mandi besar menggunakan air hangat, ya tidak boleh. Tidak boleh. Ya, harus yang masih sifatnya masih asli, tidak digodok. Air bekas cucian tangan misalkan di mangkok itu ya, bekas kita makan, misalkan kita untuk mangkok kita bekasnya walaupun masih kelihatannya bersih, tapi itu tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian air mutanajis yang ketiga, yaitu air yang terkena najis, misalkan di mangkok airnya sedikit kemudian kena kotoran cecak misalkan, itu juga akhirnya air itu jadi najis. Nah, contoh lagi air sungai yang sudah kena limbah yang sangat dahsyat sekali ya, banyak kemarin itu ada sungai yang warnanya hitam-hitaman kemudian baunya menyengat. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk eh, berwudu, itu namanya air kena najis. Sekian dulu dari Pak Agus, semoga ada manfaatnya kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan. Sekian dulu, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.